Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Bapak tentunya pada pelajaran akidah akhlak. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan kita pada kali ini adalah menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang sifat akhlak terpuji, yaitu sikap tabah dan sabar terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa bersikap sabar, bersikap tabah terhadap cobaan dan masalah yang datang, karena itu adalah ujian dari Allah yang insya Allah akan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, baiklah. Selanjutnya pada pelajaran kali ini kita akan bercerita tentang kisah Sa'labah. Apakah kalian sudah mengetahui kisah Sa'labah? Baik, mari kita dengarkan, ikuti penjelasan dari Bapak tentang kisah Sa'labah ini. Di zaman Rasulullah, ketika beliau masih hidup, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Hidupnya sangat miskin dan serba kekurangan. Namun, Sa'labah ini terkenal sebagai orang yang taat dalam mengerjakan ibadah, taat dalam sholat, taat dalam ibadah kesehariannya bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Sa'labah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Ada apa dengan Sa'labah? Mengapa perilaku Sa'labah begitu aneh dan tidak seperti biasanya? Mau tahu kelanjutannya? Dengarkan cerita selanjutnya. Sa'labah, kata Rasulullah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Sa'labah pun menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangatlah miskin, wahai Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Itu pinta Sa'labah kepada Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau pun berkata, Sa'labah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi manusia yang kufur nikmat. Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Sa'labah berpikir satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doanya Nabi, doanya Rasul pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau agar mau mendoakan menjadi Sa'labah menjadi orang kaya. Setelah ketiga kalinya Sa'labah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginannya. Sa'labah,
beliau menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Kemudian Rasulullah pun memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada sahabatnya, yaitu Sa'labah. Peliharalah kambing ini baik-baik, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Sa'labah pun pulang membawa kambing-kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dalam hatinya, dengan modal kambing serta doa Rasulullah SAW, dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya raya. Hari pun berganti hari, bulan berganti bulan. Sa'labah yang dulu miskin dan sangat lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang sangat terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Sa'labah karena kesibukannya mengurusi hewan ternaknya itu. Sampai Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" Sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya." Lalu kata Rasulullah, "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah, tak terkecuali Sa'labah, berkewajiban untuk membayar zakat. Dua utusan Rasulullah pun menemui Sa'labah, membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang benar banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan untuk dibayar zakatnya. Tak disangka Sa'labah mukanya berubah merah. Ia pun marah. "Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan hartaku." Begitu kata Sa'labah dengan begitu sombongnya. Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu sangat tekun beribadah ketika masih miskin. Namun setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surah At-Taubah. "Celakalah engkau Sa'labah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang kerabat Sa'labah. Sa'labah pun menjadi tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dan seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Sa'labah. "Inilah perumpamaan amalanmu selama ini. Sia-sia belaka. Aku telah perintahkan agar engkau menyerahkan zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Sa'labah." Sa'labah pun berjalan lunglai kembali ke rumahnya. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah hingga beliau wafat. Zakatnya pun juga ternyata ditolak oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Para khalifah tidak berani menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah juga tidak menerima zakatnya. Demikian seterusnya
sampai Sa'labah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya pun juga ikut mati. Nah, demikianlah kisah Sa'labah. Allah sangat murka kepada orang yang berakhlak tercela. Anak-anakku yang Bapa banggakan, adapun kesimpulan dari kisah Sa'labah ini adalah yang pertama, akhlak tercela dapat merugikan diri kita sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Yang kedua, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar zarah atau sebiji atom, pasti dia akan mendapat balasannya. Begitu juga apabila dia mengerjakan suatu kejahatan walaupun kecil, maka ia pun akan mendapatkan balasannya. Baiklah, sebelum mengakhiri, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya adalah sebutkan atau tuliskan perilaku-perilaku tercela Sa'labah sesuai kisah yang telah Bapak sampaikan di atas tadi. Bapak ulangi, tugasnya adalah sebutkan atau tuliskan perilaku-perilaku tercela Sa'labah sesuai kisah yang telah Bapak sampaikan di atas tadi. Baik, demikian materi pelajaran Akidah Akhlak melalui video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah jaga kesehatan, tetap semangat. Akhirnya salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.